Dua. Oke. Oke, jadi kalau level di Inggris itu level profisiensi namanya ya, level kefasihan. Kalau A1 itu yang paling basic, elementary, A2 itu atasnya, jadi kayak udah mulai menuju intermediate tapi masih beginner. B itu baru intermediate, habis itu C nanti yang advance gitu. Ah, Oke, udah pernah kelas sama Miss kita ya? udah Miss, kayaknya. Oke, Em, jadi kalau untuk grammar itu kan kita pasti bahas tenses. Kalau tenses udah paham semua belum, Danis? Eh, belum. Hmm, jadi kalau untuk grammar kita akan fokus apalagi dan masih levelnya A2 ya, jadi masih beginner. Kita akan fokus ke fundamentalnya dulu yang basic. Apa tesis yang basic tapi sering dipakai untuk ketika di bacaan atau kita pas ngomong sehari-hari gitu. Yang pertama ada present tense. Present tense pasti udah tahu ya, present tense. Ya. Present tense itu yang masa masa sekarang, present ya berarti masa sekarang. Ini juga biasanya namanya simple present karena dia simple, cuman pakai verbnya verb berapa? Present tense Eh, satu, dua. dua atau tiga? Dua, Dua. dua atau satu? Aduh, dua. Oke, simple present tuh pakai verb one ya. Simple present tuh pakainya verb one. Oke, terus simple past tense, past untuk masa lalu. Kalau kita mau menceritakan sesuatu, itu pakainya simple past tense, verb dua. Ya, habis itu ada enam tenses yang akan kita pelajari, tapi nggak semua yang malam ini. Kayak nanti akan kita bagi-bagi. Yang ketiga adalah present continuous. Kalau continuous berarti dia apa maksudnya? Eh, artinya nggak tahu. Maksud- Artinya apa? Oke, kalau continuous itu sedang dilakukan gitu. Jadi masih processing aktivitasnya. Eh, Continuous. Continue kan artinya lanjut ya. Jadi kayak continuous itu berlanjut. Pekerjaannya berlanjut. Nah, hmm, continuous ini dia tanda-tandanya adalah pakai verb ing. Contohnya, I am eating. Artinya apa I am eating? aku sedang makan. Aku sedang makan. Ya, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Present continuous. Terus ada um, present perfect. Nah, present perfect ini dia pakai verb three. Jadi kan ada tiga macam verb ya. Verb one, verb two, and verb three. Itu berhubungan sama tenses. Itu berhubungan sama masa dilakukannya aktivitas itu. Tuh, present perfect itu juga dilakukan di masa lampau. Bedanya adalah dia biasanya yang lebih baru, misalnya kayak baru 5 menit yang lalu, nah kita akan pakai present perfect. Contoh present perfect adalah I have eaten. I have eaten. Oke, lanjut dulu. Kita ke present perfect continuous. Nanti continuous artinya apa dia kalau continuous? Dilanjutkan. Masih dilakukan, masih dilanjutkan gitu ya. Nah, ketika di Ya. sini ada present perfect, sedangkan present perfect kan udah dilakukan. Kayak I have eaten, aku sudah makan. Tapi ada continuous itu. Berarti artinya adalah dia udah makan, misalnya dari 5 menit yang lalu sampai sekarang masih dilakukan. Hmm, Ini adalah I have been eating for 5 minutes. Aku udah makan selama 5 menit. I have been eating for 5 minutes. Di sini ada tanda-tanda continuousnya, pakainya verb in. Yang terakhir adalah future, simple future. Simple future ini maksudnya masa depan. Jadi kayak pakainya will. I will eat. Gitu, simple. Jadi kita akan membahas 6 tenses ini selama kelas ya. Tergantung Danis kalau nanti cepat belajarnya kita bisa cepat juga. Tapi it's okay, take your time, gak usah terburu-buru. Yang penting kita paham. Karena ini dasar dari memahami tenses. Memahami ya, jangan dihafalkan, tapi dipahami. oke. Tuh. Nah, dari 6 ini yang benar-benar asing kayak nggak pernah dengar sama sekali itu yang mana kira-kira? Eh, apa present simple future.
Simple future, I will eat. Oke, future itu kan masa depan ya, jadi belum terjadi. Simple future itu kita gunakan ketika kita ada plan, ada rencana untuk melakukan sesuatu. Nah, itu akan pakai simple future. Tandanya adalah dia pakai will. Will itu artinya akan. I will terus tambahin verbnya. Di sini verbnya verb what? I will eat. Oke, kalau simple present itu cuma I eat. I eat. Tapi kalau simple present ada aturan yang ditambahin s. She eats. Dan kita bahas juga untuk simple past itu dia verb to. Verb to dari eat tahu nggak apa? Eight. Ate ya. Jadi untuk simple past I ate. Gitu. Nah, ini perbedaan 6 tenses, 6 basic tenses yang akan kita pelajari di situ. Jadi kalau simple present tandanya adalah verb one. Tandanya adalah verb one. Kalau simple past tandanya adalah verb two. Kalau present continuous tandanya verb ing. To be plus verb ing ya. Ada to be-nya. Di sini ada am. I am. Kalau she kita ganti subjeknya she. Berarti gimana? She is eating. She is eating. Nah, is di sini tuh namanya adalah to be. She is terus am itu namanya to be. She is eating. Yes, right. Oke, jadi untuk continuous itu tandanya adalah verb ing. Present perfect tandanya adalah dia pakai have. I have eaten atau I has eaten. Dia pakai has terus tambah verb 3. Oh, Untuk simple present perfect continuous itu I have been eating. Jadi di sini to be-nya adalah been kan to be plus verb ing. Habis itu verb ing. Tuh, di sini juga bisa have, bisa has tergantung subjeknya. Terus kalau simple future pakainya will. Jadi ini masih permulaan, ini perkenalan dulu aja. Terus kita akan masuk ke buku. I will give you the ebook for this. Kita akan pakai yang untuk intermediate ya, karena tadi belum tahu dan itu level berapa. Kita pakai intermediate dulu. Tapi kalau misalnya nanti pas pakai buku ini kok vocabnya terlalu susah atau terlalu kayak susah dipahami, nanti Danis bisa bilang kita akan pindah ke level yang lebih rendah, biar vocabnya lebih Danis lebih paham gitu. Soalnya kan ini kan kita fokusnya ke grammar dulu ya. Jadi paham tensesnya dulu. Kalau untuk vocab sebaiknya menyesuaikan level. Itu soalnya nanti akan bingung kalau misalnya kita vocabnya langsung yang tinggi. Tapi kalau pakai buku ini, oh oke kok bisa dipahami, kita akan lanjut pakai buku ini. Ini untuk level B1 sih sebenarnya. Untuk level yang intermediate awal. Itu oke. Wait a minute. Kita akan bahas dari awal dulu aja, dari present. Karena itu yang basicnya untuk semuanya. Wait a minute, let me check. Do we have present here? Wait. Atau karena di intermediate jadi nggak ada presentnya ya. Langsung ke present continuous. Oke. Oke lah, present kita coba ulang aja lewat sini. Karena ini yang paling basic. Oke, present ya. Kita fokus di present. Kita pakai present tense itu ketika sekarang. Yang kita lakukan sekarang. Contohnya I learn English. Ini kan kita lagi belajar ya, jadi bisa bilang I learn English. Jadi untuk masa sekarang. Dilakukan sekarang. Bisa juga yang kedua adalah untuk fakta. Jadi pernah baca buku biografi atau buku tentang sains gitu. Nah, itu biasanya harus pakai simple present. Tentang fakta, informasi, berita itu dia akan pakai simple present ketika dia memberitahu sebuah fakta, informasi. Gitu. Terus selebihnya rutinitas juga pakai present. Nah, di present ini dia kan pakai verb one. Yang paling sering kita dengar ya, eat, drink, itu kan verb one semua. Tapi ada perbedaan berdasarkan subjeknya. Kira-kira bedanya di mana? Aku belajar dan coba.
Kalau dia Kalau laki-laki belajar, apa ya? Itu, eh, apa tadi Miss? Saya nggak dengar. dia laki-laki belajar apa? Dia laki-laki apa? Oh, dia laki-laki. He is studying. Nggak pakai to be ya. Jadi langsung verb one, subject plus verb one. Hmm, Jadi formatnya adalah subjek ya, plus verb one. Langsung. Karena dia simple, jadi langsung aja. Subjek plus verb one. Kalau aku belajar, I learn. I learn. Kalau dia belajar, dia laki-laki, uh, he he. Terus, he is studying. he study boleh, tapi bukan study ya, tapi studies. Oh, Dia study. pakainya S. Nah, di sini bedanya. Untuk present itu bedanya adalah di tambahan S. Oh, sorry. Ada tambahan S-nya. Oke, coba ya di sini. Ada Ayu Dewi. Biasanya ini pakai jembatan keledai. Ayu Dewi, kayak nama artis ya. Ayu Dewi itu nggak suka S. Nggak suka S. Jadi verb one-nya nggak tambahin S. Ayu Dewi nggak suka S. Tapi kalau she, it suka S. Makanya verb one-nya itu ketambahan S. Verb one-nya tambah S gitu. Jadi, I learn English. I learn. Itu yang lain. I drink. I drink coffee. Kalau she apa? She drinks coffee. She drinks coffee. Ya, jadi ada S-nya di sini. Ingat ya, dia Ayu Dewi nggak suka S. Ayu Dewi itu nggak suka S. Jadi jangan tambahin S. Jangan dikasih to be juga karena dia subjek plus verb one langsung. Hmm, Itu subjek plus verb one langsung. I drink coffee. She drinks coffee. Oke, Oke lanjut. Buat pemanasan ya kita kasih latihan pendek dulu sekalian. em, Sekalian ngetes apakah Dani sudah oke dengan present tense atau belum. Oke, yang pertama adalah hmm, 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 hmm. Ini bisa ditulis di notebooknya ya, tulis tangan aja biar membiasakan sama tulisannya juga. Kalian diisi. Ini bisa ditulis dulu di buku catatannya, tulis tangan nanti jawabannya bisa dikirim ke WA. Ini kita cek. Okay, hmm, while you do this exercise, I will search the book so we can also learn from the book. Okay. Good okay, luck and let me know if you have finished your task. okay, Miss.
Ini tulisnya di mana, Miss? Tulisnya di buku kan, Miss? Di buku mau ya kertas apapun itu yang penting tulis Ya udah. tangan terus nanti di foto gitu. Oke. Kalau udah difoto kan, Miss? Ya, jadi foto terus dikirim ke WA. Oke. Udah ya, Miss? Oke, let me check. Oke, bisa langsung dijawab nomor 1 dibaca. He watches action movie. Hmm? He? Watches action movie. Oke, great. He watches action movie. Oke, watches. Watch tambah es ya benar itu watches action movie. Oke, next number 2. Sarah likes sweet bread. Ya, Sarah likes sweet bread. Next, number 3. Gina and Hannah is dancing together. Okay, Gina and Hannah is dancing together since it's ya pertama itu bukanlah present tense, itu present continuous. Oke, itu Oh, present continuous. Sekarang kita lagi belajarnya present tense. Oke, kalau misalnya di sini Gina and Hannah, ini dia pronounnya atau kata gantinya apa? You, they, we, she, he, it, yang mana? they.
They. They, ya, they. Jadi jawabannya adalah Gina and Hana dance together. Gitu. Karena dia they kan berarti verb one aja, nggak usah pakai tambahan s. Gina and Hana dance together. Itu yang benar. Kalau mau pakai yang apa continuous juga sebenarnya bukan is dancing. Karena dia they kan berarti are dancing. Oh. Nah, I, she, it, I itu am, she, it itu is, you, they, we itu are. Jadi bukan is. Kalau misalnya mau pakai continuous. Oh, ini jawabannya Gina and Hana dance together. Okay. Next, number 4. I am going to school. Oke, mau dibenerin? Iya boleh. Apa? I go to school. Yes, great. I go to school. I go to school. Simple, present. Langsung verb one. Okay, next number 5. John stays at home. John stays at home. Langsung ya, John stays at home. Okay, great. Oke, dari sini udah tangkep, udah oke untuk presence-nya. Sebenarnya kita coba lihat di buku dulu ya, tentang materinya. Di sini, you can use present simple statement to describe your daily routine. Untuk menyebut tentang rutin, karena itu juga termasuk fakta, makanya pakainya present simple. Tuh. Untuk sesuatu yang berhubungan sama daily routine, past times, and possession. Jadi, informasi fakta gitu. Possession itu kepunyaan. Jadi, ya intinya berhubungan dengan fakta gitu. Benar-benar terjadi. Nah, tadi kan kita udah belajar yang positifnya, statementnya gitu. He likes, he watches. Nah, sekarang kita juga belajar sampai negatifnya dan juga bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan dari simple present itu. Oke, ini ya untuk contohnya. Coba dibaca dulu kalimat contoh yang pertama. Yang key language. Oh, yang ini. I eat. I eat lunch at 12 o'clock every day. Yes, I eat lunch at 12 o'clock every day. Nah, di sini contoh penggunaan untuk menyatakan rutinitas. Jadi aku makan, artinya adalah aku makan siang setiap jam 12 gitu. Setiap jam 12 setiap hari. Pakainya adalah present. Present simple. Nah, kalau she tinggal pakainya eats. Gitu. Bisa dipakai ketika kita cerita tentang keseharian. Bisa dipakein keterangan waktu. Oke. Nah, ini untuk possession maksudnya adalah ini. I have a microwave. Aku punya microwave. Atau she has. Have, ini verb one. Verb one ya dari have. Ketika kita jadikan present simple, kalau she, it, itu pakainya has. Aturannya sama. Kayak yang ini, verb one-nya go. Tapi kalau he jadinya goes. Have juga gitu. Kalau I, you, they, we. I, you, they, we nggak suka S, makanya I have, you have. Kalau she, it, itu pakainya has. Oke. Tadi udah kita bahas. Sekarang kita langsung lanjut ke coba pemanasan dulu deh. Jawab ini sekali lagi, tapi by speaking aja, nggak usah pakai tulisan. Oh, iya deh. Oke, coba dijawab nomor 7. Number 7. Let's read and answer. My parents eat lunch at 2 p.m. My parents eat lunch at 2 p.m. Why it? Why not it's? Why? Karena parents itu they. Karena parents today 2 orang ya. Parents ini kita bisa lihat ada S-nya jamak jadi it. Okay, great. Okay, next I want you to answer number 4. We finish work at 4 p.m. We finish work at 4 p.m. Okay, great. And then number 5. My friend has dinner at 6:30 p.m. Ya, my friend has dinner at 6:30 p.m. Artinya apa? Teman saya ada makan malam jam 6:30.
Oke. Have something. Ini kita belajar have itu makanan atau minuman atau breakfast. Breakfast dan dinner termasuk makan ya. Have dinner tuh maksudnya makan malam. To have dinner. Kalau ada kalau misalnya to di depannya ini berarti ini verb artinya gitu. To have dinner. Makan malam artinya sama kayak to eat dinner. Oh, Jadi kalau misalnya kita ganti to have coffee, ya artinya minum kopi. Sama kayak to drink coffee. Tuh, jadi kalau nanti nemu di bacaan atau denger pas nonton series atau apa, I have coffee in the morning atau I have tea, bukan maksudnya aku punya kopi, tapi aku minum kopi, gitu. Jadi have ketika ditambahkan ke makanan atau minuman itu artinya mengkonsumsi, to consume, gitu ya. Jadi temanku makan malam pukul 6:30, artinya adalah kayak gitu. Alright. Oke, kita bisa move sekarang karena kita udah paham tentang present simple yang statement. Kita sekarang bahas tentang negatifnya. Maksudnya kalimat negatif. Kalimat negatif maksudnya. Jadi kayak tadi kalau kan negatif I like. kalau negatif itu kebalikannya kan, Miss. Kayak Ah, kebalikan itu. negatif tuh gampangnya adalah yang bukan, yang tidak gitu. Yang tadi misalnya I Hmm. like cooking. Aku suka masak, jadi I don't like cooking. Aku tidak suka. Gitu. Negatif tuh maksudnya gitu. Kalau yang Oh, oke. statement tadi positif. Kalau negatif itu artinya adalah tidak gitu gampangnya. Atau dinegasikan. Yang positif itu yang aku suka. Kalau yang negatif itu aku yang nggak suka. Jadi lebih ke bukan ke artinya sih bisa semua verb misalnya aku berlari kalau yang negatif aku tidak berlari gitu. Oh, oke. Siap. Jadi tidak negatif itu tidak gitu kita ingatnya negatif no. Oke, di sini contohnya adalah I work inside. Di sini adalah statement namanya ini statement kalimat statement dua-duanya statement karena bukan kalimat tanya kan tapi yang ini statement positif yang ini statement negatif. Nah, di sini statement positifnya I work inside yang tadi sudah kita pelajari. I work inside. Negatifnya adalah I do not work outside. Itu. Oh, ini dia ada dua statement. Jadi kayak I work inside, I do not work outside. Aku kerja di dalam, bukan di luar. Gitu. Oke, tapi intinya ini artinya aku tidak bekerja di luar. Namanya statement negatif. Ini juga coba dibaca statement negatifnya. He does not work inside. Dan He works outside. oke, dari kalimat ini. Yang ini perbedaan negatif dan positifnya di mana? Coba Uh, dilihat. Perbedaannya ada kata does not. Ada kata does not. Oke, yang kedua apa? Yang Coba lihat keduanya lagi. uh, uh, worknya. Enggak deh. Work-nya. Iya, Oh, benar-benar. Work-nya. oh iya benar. Oke benar. Benar-benar. Nih, yang di bawah yang statement positif yang tadi kita pelajari itu kan kalau she, he, it pakainya ada tambahan apa di belakang? S. S. Ya, tapi di sini ini he kok subjeknya, tapi di sini nggak ada S-nya. Kira-kira S-nya kemana? S-nya S-nya nggak tahu pergi mati. S-nya tetap ada loh di kalimat itu. Coba di mana? S-nya pindah tapi bukan ke Ah, verb-nya, bukan ke work-nya. ke does not. Yes, great. Ke does not. Jadi di sini kalau I, you, they, we, dia tetap I do not. I do not. I do not. They do not. We do not. Tapi kalau she, he, it, dia S-nya pindahnya ke sini. Ke do not-nya. Jadi does not. He does not. She does not. It does not gitu. Tetap ada S-nya ya, tapi bukan di verb-nya. Bukan di verb-nya gitu. Tapi di kalimatnya ini yang membuat negatif. Do itu termasuk verb juga, tapi namanya modal verb. Pernah dengar modal verb? Enggak. Modal verb itu artinya dia tetap verb, do, punya verb 1, 2, 3 juga, tapi dia punya keistimewaan. Jadi dia membuat verb setelahnya itu jadi verb 1. Nggak ada tambahan apa-apa maksudnya. Jadi verb 1 bare verb, nggak ada tambahan S, nggak boleh verb ing, nggak boleh, pokoknya harus balik ke bentuk aslinya.
Tuh, makanya dia yang Nggak diganti gitu. enggak diganti. Misalnya pun, misalnya ya harusnya, misalnya tadinya kita pakai past tense, nanti kita ambilnya past tense, kita harusnya pakai verb to ya. Tapi ketika dia habis models, itu harus balik ke verb one. Dan nggak boleh verb one yang ada tambahan S-nya. Verb one yang beneran asli, gitu. Yang berubah di sini. Kalau untuk yang present, simple present yang berubah di modelsnya. He does not. Bukan he do not, tapi he does not. Oke. Kita ingat-ingat aja, do itu models verb. Setelah models verb harus balik ke bentuk aslinya. Verbnya harus balik ke bentuk aslinya. Oke, do itu juga ada verb 1, 2, 3-nya. Nanti akan kita pakai berdasarkan tenses-nya. Do, did. Verb 3-nya apa? Tahu nggak? Telah melakukan. Do, did, does. Do, did, apa? Do, did, does. Done. Does kan termasuk ini ya. Does itu Done. dia present. Does itu dari do. Cuman dia ketambahan is. Tambahan s. Do, did, done. Tuh. Untuk do, verb 1, verb 2, verb 3-nya kayak gini. Alright. Kita akan coba lihat further examples atau contoh yang lain untuk yang negatif ini. Oke, coba dibaca yang pertama. Contoh yang pertama. He does not live in France. He does not live in France. Artinya, Dia tidak tinggal di Prancis. dia tidak tinggal di Prancis. Oke, Baru next one. saya baru tahu Hmm? Bu, Prancis ada masjid. Oh, oh, ini kayaknya gambarnya aneh. Ini kayaknya maksudnya Taj Mahal deh. India harusnya. Oke, next one. We have this example. This house doesn't have a yard. Mm-mm. Apa itu artinya? Rumah ini tidak mempunyai taman. Yard tuh lebih ke halaman. Gitu. Oh, halaman. Yard, halaman. Kalau Oke, taman ini itu doesn't. Kalau taman itu bisa pakai garden. Pakainya garden. bisa park juga ya, Miss? Oh, park. Ya, park itu lebih ke taman yang untuk umum. Jadi kayak kayak di taman kota gitu tuh kayak park. Kalau garden tuh biasanya lebih em, lebih yang kecil, yang pribadi kayak gitu. Atau emang khusus buat taman tuh pakai garden. Hmm, Park tuh lebih ke open, apa ya, kayak lebih fasilitas luas. publik yang terbuka gitu. Hmm, Open space. lebih luas. Ya, dan dia lebih kayak open space gitu untuk public open space. This house doesn't have a yard. Nah, ini bisa di apa namanya singkat ya. Jadi doesn't bisa disingkat jadi does not. Oh, doesn't itu singkatan dari does not gitu. Tadi Hmm, juga do not, jadi kan bisa jadi don't. Dan kan dari do not. Ini does not. Don't, doesn't. Pakai dua-duanya bebas, tapi ketika menulis, ketika writing, yang formal ya, kalau misalnya kayak ngerjain tugas atau nulis paper, itu lebih baik tidak disingkat, nggak boleh disingkat. Tapi kalau speaking, itu silahkan disingkat. Don't, doesn't. hmm. Oke. Oke. Untuk yang negatif, kayak gitu, coba kita coba langsung jawab by speaking aja. Untuk yang ini contohnya, he gets up at 5 a.m. Di sini untuk negatifnya. He does not get up at 5 a.m. Dan di sini nggak diisi semuanya ya. Ada yang diisi cuman em, singkatannya aja. Ada yang diisi di negatifnya. Coba kita jawab nomor 1. Di sini positifnya apa, negatifnya apa? Number 1. Let's try to answer this. Nomor satu, he Di sini. goes. Jadi ngikutin ini Oh, template-nya. Kalau ini kan contohnya di sini, terus di sini negatifnya, di sini singkatannya. Jadi ini positif, ini negatif, ini singkatan. Gitu, sama aja kayak yang negatif.
Berarti nomor 1 kita patokannya yang ini. I don't go to work every day. Positifnya apa? I go to work every day. I go to work. Dan di sini negatifnya, I I do not. I do not go to work every day. Okay, and then number 3, negatifnya, He number 3, nomor 3. Nomor 3 they don't work in an office. they don't work in an office. Oke, itu intinya kayak dari positif kita bisa ubah ke negatif dan sebaliknya. Nah, setelah ini ketika kita tahu, oh kalau negatif itu pakainya ditambahin do or does. Tambahin modal verb. Ini nyambung sama next part, yaitu question. Kita udah bisa buat yang positif, udah bisa buat yang negatif. Sekarang kita akan buat question. Gimana cara kita bertanya tuh dengan tenses ini. Contohnya ini. Coba dibaca statement dan questionnya. You work in an office. Do you work in an office? Do you work in an office? Okay, next. She works in a school. Does she work in a school? Di sini bisa dilihat nggak patternnya apa? Bedanya yang ini sama yang ini. Pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Ke pertanyaan 1 itu pakai ke pertanyaan 2 pakai does. Karena apa? Kenapa beda? Karena bedanya karena ada kata you di situ. Kenapa kok you? Kenapa ya? Kalau you, kenapa? Kan di sini juga ada she. Kenapa? Apakah you dan she berbeda? Iya, you dan she berbeda. Bedanya? Bedanya apa ya? Aduh. Ya, berhubungan sama present. Tadi benar di sini do, di sini does. Nah, kira-kira apa yang membedakan? Bisa nggak kalau do she work in the school? Do she work in the school? Nggak bisa. Nggak bisa karena peraturan present. Apa? Peraturan present. Peraturan present. Aduh. Yang tadi, Ayu Dewi nggak pakai S. You Dewi nggak pakai S. Ayu Dewi nggak pakai S. Kalau she, he, it pakai S. Hampir sama kayak yang negatif, sama kayak yang negatif tadi ya. Cuma dia penempatannya berbeda karena ini kan question tag. Dia bertanya. Ketika bertanya itu jadi subjeknya itu mundur. Kalau misalnya kalau statement kan subjeknya di depan, kayak Indonesia ya SPOK. Jadi subjek predikat. Tapi kalau misalnya bertanya itu subjeknya mundur ke belakang. Kalau misalnya kita bedah, itu sebenarnya ini tuh tulisannya kayak gini loh. She does work. She does works in school. Sebenarnya di sini ada kayak does-nya. Sebenarnya, tapi kan karena nggak ada, nggak kelihatan gitu dia. Jadi S-nya pindah ke works ini. Sebenarnya ini she does. She does. Kalau she does, berarti work-nya nggak pakai S. She does work. Nah, jadi ini sebenarnya works itu she does work. Nah, karena ini pertanyaan, jadi si satu mundur ke belakang. Does she work in school? Does-nya kan jadi maju ke depan. Gitu. Nah, sama kayak yang ini juga, you do work in office. Jadi, do you work in office? Pertanyaannya, si siapa subjeknya itu mundur ke belakang. Kalau kita bertanya juga tone-nya naik ke atas ya, pas belakang. Does she work in a school? Naik. Does she work in a school? Datar. Yes, she works in a school. Nah, kalau misalnya masih agak bingung nih yang ini yang maju mundur, coba ingat-ingat yang ini. Ini kan kita ngomongin verb. Kalau kita ngomongin
noun atau adjektif, kata sifat atau kata benda. Contohnya I am a student. Student kan bukan kata kerja ya. Student kan adalah kata apa? Benda atau sifat? Apa, Miss? Student tuh kata benda atau kata sifat? Kata sifat. Kata sifat atau benda? Eh, Student. student. Student kata benda. Kata benda. Ya, kalau kata sifat happy, beautiful, handsome, angry itu juga kata sifat. Oke, kalau student kata benda. Jadi kata sifat sama kata benda sama di Inggris harus diawali dengan to be. Nggak bisa langsung I a student. No, big no. Salah. Harus pakai to be. I am a student. Nah, sama kalau question tag, ketika kita mau bertanya itu aturannya sama aja. Subjeknya mundur. Jadi kalau mau tanya apakah aku seorang pelajar, gimana dalam bahasa Inggris? Ah, Subjeknya apa itu? mundur. Oh, mundur. Negatif kan? Iya, subjeknya dimundurin aja. Jadi Oh. I am a student, I-nya digeser coba belakang. Am I a student? Yes, great. Am I a student? Itu jadi langsung jadi kata tanya. Am I a student? Am I a student? Langsung jadi kalimat tanya. Sama kayak misalnya, they they are they are funny. Kalau jadi kalimat tanya, Ah, ini kebalikannya kan, Miss? hmm, jadi subjeknya tinggal dimundurin. Ayo, Ah, subjeknya dimundurin. are they funny? Yes, are they funny? Gitu. Ini menjelaskan konsep ketika kita mau mengubah jadi kalimat tanya. Turn a statement into a question. Membuat statement, yang tadi statement nih, they are funny, she works in a school, you work in the office, itu kan statement. Menjadi kalimat tanya, yang ada tanda tanyanya di belakang. Itu caranya adalah subjeknya dimundurin aja. They Hmm, are funny, are they funny? I am a student, am I a student? Sama kayak ini konsepnya ya. She works in a school. Does she work in a school? You work in an office. Do you work in an office? Oke, dari sini membuat statement jadi question. Masih bingung nggak? ah, nggak habis. Saya paham. Nggak? Oke, kita akan coba latihan ya. Oke. Oke, wait. Nah, coba dibaca dulu nih. Contohnya. Do they live in London? Next. Do I need a new coat? Does Tom get up at 7 a.m.? Does she Dan, go swimming? oke, kalau misalnya ini diganti ke statement positif apa? Do they live in London? Diganti jadi statement positif? They live in London. Yes, they live in London. Negatif? Uh, they don't live in London. Yes, great. Next. Ini positif? Positive. Tom get up at 7 a.m. Is it get up? Is it get up? Uh, he gets up. Gets up. Tom gets up. Lihat dari sini ya, does. Dia pakai does. Berarti kan IS-nya tuh sebenarnya dari sini. Oke, ulangin positive statement-nya apa? Tom gets up at 7 a.m. Oke, great. And then? Yang negatif. Oke, Oh, negatif. negatifnya dulu. Negatif dulu. Negatif. Tom does not get up at 7 a.m. Oke, Tom does not get up at 7 a.m. Next, di sini positifnya. Uh, positifnya
She goes swimming. She go. She goes swimming. She goes swimming. Jangan lupa ya, she goes swimming. Tulisannya pakai IS. She goes swimming. Oke. Next, negatifnya. She does not go swimming. She does not go swimming. Oke, she does not go swimming. Alright. Nah, itu adalah contoh penerapan present simple. Oke, sekarang Danis buat satu kalimat statement, negatif, dan juga question. Ditulis, terus langsung dikirim ke WA. Satu aja. Jadi ada 3. Dari satu kalimat diubah kayak tadi ini, pelatihan. Oke. Oke, bisa ditulis dulu. Miss, saya tadi disuruh apa lagi, Miss? Biar saya nggak lupa lagi. Saya disuruh apa tadi? Gimana, Danis? Saya tadi disuruh apa? Biar saya nggak lupa lagi ini. Saya disuruh apa ini? Oh, ini buat satu kalimat, contoh kalimat, nanti diubah jadi kalimat negatif dan juga kalimat tanyanya gitu. Jadi ini dibuatin negatif sama positif gitu. Ya, jadi buat satu kalimat yang positif biar gampang. Kalimat positif habis itu diubah ke negatif sama dijadiin kalimat tanya. Gitu. Oh, ya udah. Oke, is it clear? Udah jelas perintahnya? Ya, ya udah jelas. Oke, bisa ditulis dulu ya. Ya, satu aja kan, Miss? Satu aja, tapi diubah kayak ini. Jadi ada tanya, positif, negatifnya. Bebas. Kalimatnya sama. Bebas. Dan ini yang buat. Bebas, tapi ada 3 bentuk gitu. Oke. Oke.
Oke, Danis sudah selesai. Belum, Miss, dikit lagi. Oke. Udah, Miss. Oke. Mm-mm. Untuk Hmm. statementnya apa? Apa, Miss? Untuk yang kalimat statementnya, wait, wait. Kalimat yang positifnya apa? Kalimat positifnya, he plays video games. Oke, he plays video game. Kalimat negatifnya, He does not play video games. he does not Play video games. play video game ya. Yeah. Oke, next question. Does he play video game? Oke, great. Does he play video game? Oke. Ya, itu contoh penerapannya. Jadi ini namanya simple present tense. Ingat-ingat ya namanya simple present tense. Kenapa dia simple? Karena subjek langsung ke verb one. Subjek langsung ke verb one. Kalau negatif tinggal tambah do not atau does not sebelum verb. Kalau Hmm. pertanyaan, subjeknya tinggal dimundurin. Jadi does he play video game? Oke. Ya, dari simple present ada yang masih mau ditanyakan? Nggak ada, Miss. Dari simple present? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang kita bahas statement test yang kemarin. Kira-kira kesusahannya pas Dennis ngerjain paling susah bagian mana? Kayak paling, nggak tahu banget gitu, bingung. Yang paling nggak tahu itu yang apa, dengerin-dengerinnya, Miss. Listening. Oke, Iya. listening ya. Kita coba tulis kelemahan, weakness. Kelemahan di bahasa Inggris itu harus dibenerin. Jadi kita mungkin ntar akan fokus ke situ. Listening, oke. Yang lainnya? Antara itu kayaknya cuma listening aja dah, Miss. Kalau vocabulary-nya, banyak yang kayak nggak paham vocab-nya. Vocabnya ya masih ada yang paham dikit lah. Hmm, oke, vocabulary ya. Coba kita drilling vocabulary. Oke, kalau selama ini Danis belajar bahasa Inggris selain dari sekolah dan dari les ya, itu dari mana? Kayak apa yang Danis lakukan gitu? Eh Kayaknya ada itu apa dari Kumon. Oh, les juga di Kumon. Nah, Masih masih les sekarang? enggak, udah selesai. Oke, kalau yang di keseharian ngapain aja? Misalnya, contoh kecil. Oh, dengerin podcast pakai bahasa Inggris itu termasuk latihan bahasa Inggris juga. Gitu. Jadi nggak harus yang formal, duduk di kelas gitu enggak, tapi yang dilakukan rutin sehari-hari. Apa aja? Jadi lakukan rutin sehari-hari ya cuman
Apa ya? Cuman dari les, dari kelas aja. Enggak sih, ada belajar juga. Mm-mm. Ada belajar juga. Mm-mm. Setelah yang di luar kelas misalnya, oh aku udah nonton film series Inggris tapi subtitlenya pakai bahasa Inggris Miss kayak gitu misalnya. Itu termasuk input juga, cara memperbanyak input. Cara memperbanyak exposure dari bahasa Inggrisnya. Dan dia sudah ngelakuin apa aja yang kayak gitu. Udah pernah nonton film tapi pakai subtitle bahasa Inggris? Eh, udah banyak. Ya, saya nonton film pakai bahasa Inggris. Iya, main game tuh juga termasuk. Jadi game, apalagi game yang dia ada story-nya. Jadi kayak kita harus baca sesuatu. Nah itu bagus kok buat dibiasakan. Jadi kita Iya. mau nggak mau kan harus paham ya apa yang dibicarakan dari game itu. Nah itu termasuk cara memperbanyak input. Nah apalagi listeningnya kurang, Danis merasa oh listeningnya kayaknya kurang. Itu berarti perlu banyak lagi input. Jadi ketika kita belajar bahasa, misalnya les, oke les deh. Les itu kan cuma 2 kali atau 3 kali seminggu. Misalnya kalau di sekolah juga cuma 1 atau 2 kali jam pelajaran ya seminggu. Nah itu tuh kurang kalau untuk belajar bahasa. Jadi apa yang harus dilakukan? Les ini untuk nge-review. Jadi kita tahu, oh teorinya seperti ini. Selain itu, input. Inputnya tuh harus banyak kalau belajar bahasa. Belajar bahasa apa aja, inputnya tuh harus banyak. Dengan cara tadi listening, reading. Nah, macam-macam bisa dari YouTube misalnya. Oh, nonton video pakai bahasa Inggris. Itu bisa diaktifin subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi kita mendengar, listening, sama kita baca subtitlenya juga. Subtitle English ya. Jadi, oh orangnya ngomong, I wanna eat bread. Nah, kita kayak baca, oh tulisannya kayak gitu. Oh, cara cara penggunaannya kayak gitu. Tuh, jadi kita belajarnya lebih ke konteks, bukan cuma menghafal. Makanya tadi Miss tekankan jangan dihafalkan, tapi dipahami konteksnya. Oh, kalau present simple itu pakainya verb one. Oh, kalau she, he, it itu dia pakainya as gitu. Jangan dihafalin rumusnya, karena ini masih simple. Rumusnya pendek, tapi nanti ke bawah rumusnya makin panjang. Jadi kita bingung kalau misalnya kita ngapain rumus. Gitu. Jadi mungkin mulai dari sekarang Dani sudah memperbanyak juga listeningnya. Nggak harus yang serius, nggak harus kayak listening TOEFL gitu. Dengerin aja lagu bahasa Inggris atau game berbahasa Inggris, series pakai bahasa Inggris, dan coba dipahami dia tuh ngomong apa sih gitu. Oke? Iya. Oke ya, kita akan ketemu lagi besok. Besok mungkin kita akan bahas past tense karena sekarang present. Besok akan past tense fokusnya. Besok akan banyak pakai verb to. Oke, I will give you some simple homework. Jadi itu mengisi verb one, verb two, verb three. Oke. Oke, udah pernah tahu gimana cara nyari verb one, verb two, verb three? Iya udah. Lewat mana? Lewat Lewat mana? Lewat kamus ya, Denis. Jadi bisa dibuka, ini ada kamus bagus. Dia American English. Kalau UK English kan dia Oxford. Nah, ini kayak Oxfordnya Amerika gitu. Nah, bisa pakai Merriam-Webster. Namanya Merriam-Webster. Nah, misalnya kita cari tadi kita belajar it. Kita bisa ketik it di sini. Nah, muncul it, at, eaten. Oh, berarti it ini verb one. It ini verb one. Di sini ada ate. Ate itu verb two-nya. Dia akan urut ya tulisnya. Terus eaten ini verb three-nya. Gitu. Eat, ate, eaten. Verb one, verb two, verb three. Itu kalau yang tiga-tiganya ada. Kan ada yang verb two, verb three-nya mirip. Sama ya. Contohnya adalah apa yang apa ya? Bentar. Yang regular sih, yang regular. Coba kita visit. Nah, visit, visited, visiting. Loh, kok ini visiting ya gitu? Kan visiting itu verb ing. Verb tambah ing, ya kan? Verb mm, tambah ing. Berarti ini bukan termasuk verb two or verb three. Jadi ini verb one-nya, ini verb two, verb three-nya sama. Ini 2 dan 3. Jadi visit, visited, visited. Gitu. Nah, kalau ini id di belakang, itu kan cuma tinggal tambahin visit terus tambahin ed di belakangnya. Namanya ada regular. Regular verb atau beraturan. Jadi tinggal tambahin id. Kayak visit, visited, terus ada learn.
itu juga termasuk regular, jadi learned. Verb 3-nya juga learned. Nah, yang akan Danis cari ini adalah yang irregular atau tidak beraturan, kayak it tadi. Kan tiga-tiganya beda ya. Eat, verb 2-nya apa? Ate, Ate, eat, eaten. habis sama eating. Oh ya, sorry, eat. Eat, ate, eaten. Iya. Nah, ini verb 1, verb 2, verb 3 yang irregular atau tidak beraturan. Karena nggak sesimpel tinggal tambahin ed aja di belakangnya. Nah, ini yang akan Danis cari. Gitu untuk PR. Karena besok kita akan bahas past tense, which is we will use verb to often. Kita akan banyak pakai verb to. Nah, kalau misalnya nanti di soalnya nggak ada tulisan verb 1-nya, gimana dong? Nggak apa, tulis aja verb 2-nya atau verb 3-nya. Misalnya, ate. Kita tulis ate. Nanti dia akan muncul. Dia akan, past tense of it. Kita ketik aja, klik it-nya, muncul di sini. Ate, eat, eaten. Gitu. Hmm, Alright? oke. Oke, jadi eh, dicari di kamus ini. I will send you the link and also the worksheet through WA. Jadi akan dikirim lewat WA aja. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Jadi sebesok sebelum kelas udah harus selesai Danis biar kita bahas pas kelas. Iya, Miss. Oke. Okay, thank you so much, Dennis, for today. Today's class. We will meet again tomorrow. And have a good rest and see you tomorrow. Bye-bye. Iya, Miss.